Waalaikumsalam. Saya akan masuk. Nah, silakan duduk. Sebentar ya. Selamat pagi ya. Sebelumnya gimana nih? Kesini naik apa? Naik motor, Bu. Oh, naik motor. Iya. Emang tujuannya langsung ke sini atau ada acara dulu kemana terus langsung ke sini? Enggak, Bu, langsung ke sini aja. Oh, emang tujuannya langsung ke sini Iya. ya? Heeh. Boleh perkenalan dulu? Boleh, Bu. Perkenalkan, nama saya Andi. Kebetulan saya sekolah di sini juga ya, Bu. Andi. Andi ya, Bu. Kelas 12. 12A. Oh, 12 Iya. Tapi saya baru ini ya, baru ketemu gitu. Oh, iya. Apakah sebelumnya Andi ini pernah melakukan sesi konseling? Kebetulan belum, Bu. Tapi sebelumnya mungkin pernah juga bimbingan kelompok ya. Mungkin itu yang udah pernah kalau sesi kalau konseling individu belum pernah. Berarti baru kali ini ya? Iya, baru kali ini. Berarti kalau misalkan bimbingan kelompok sudah, sekarang mau nyoba konseling individualnya. Iya. Oke, karena ini sesi konseling pertama Andi ya. Iya. Ibu akan menyampaikan bahwasanya dalam sesi konseling ini semua ya yang diceritakan Andi, yang disampaikan Andi itu bersifat rahasia ya. Iya. Dalam artian dijaga keamanan, kerahasiaannya dan pastinya aman. Nah, dengan kerahasiaan itu Andi bisa bercerita apapun secara terbuka ya kepada ibu, dan perlu diketahui bahwasanya sesi konseling ini berjalan selama 45 menit. Jikalau Andi merasa kurang atau belum puas gitu dengan sesi konseling ini, kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya. Oh, iya. Paham? Paham, Bu. Ya. Oke, jadi gimana nih perasaan Andi yang akan melakukan sesi konseling individu untuk yang pertama kalinya? Iya, Bu. Awalnya ngerasa gugup ya, Bu ya. Tapi sekarang sedikit lebih rileks lah gitu. Iya. Mungkin baru pertama kali juga gitu untuk melakukan konseling ini. Jadi merasa gugup ya untuk melakukan sesi konseling pertama kali itu emang wajar sih. Cuma ibu alhamdulillah sekali gitu ya, Andi memutuskan untuk tetap datang gitu ya. Karena banyak sih yang memang takut gitu ya untuk melakukan sesi konseling, apalagi ini individu. Biasanya kan kalau misalkan sesi konseling kelompok itu mereka merasa rileks karena memang barengan. Iya, gitu banyak kan ya. kalau konseling kelompok kan. Iya, untuk individu kan emang sendiri, jadi ada rasa-rasa gimana gitu ya. Iya. Cuma ya alhamdulillah Andi sudah bisa datang ke sini ya. Sekarang pokoknya apapun yang Andi rasakan, rileks dulu ya, rileks dulu, tarik nafas. Setelah itu Andi boleh bercerita gitu, apa yang ingin Andi ceritakan. Iya, Bu. Mungkin datang ke sini juga saya itu mau cerita ya, Bu ya, tentang yang saya alami. Mungkin sekitar beberapa bulan kebelakang juga rasa yang saya rasakan ini sudah ada gitu. Bahkan hampir tiap hari saya rasakan gitu, Bu. Rasa beberapa bulan Iya, dari belakang. beberapa bulan ke belakang gitu sampai saat ini gitu. Rasa apa? Maksudnya apa yang melatar belakangi rasa itu muncul di Andi gitu? Mungkin gara-garanya kan saya ini sudah kelas 12 ya, Bu ya. Mungkin orang tua saya juga sudah memperhatikan saya untuk masa depan saya gitu, Bu ya. Iya, karena udah kelas 12 ya. Iya, kan sebentar lagi lulus. Iya, lulus. Tapi ini membuat saya jadi bingung dan tertekan, Bu. Dikarenakan orang tua saya itu ya untuk mungkin cita-cita atau
yang lainnya gitu? Ya, maksudnya ini Bu, setelah saya lulus sekolah dari sini, Iya. ya harapan orang tua saya itu saya melanjutkan kuliah Iya. di apa itu tadi, di jurusan tertentu gitu, yang menurut orang tua saya itu baiklah bagi saya. Tapi saya sendiri merasa di jurusan tersebut itu bukan passion saya gitu Bu. Ya, Jadi bingung. Iya, jadi bingung untuk menentukan kedepannya itu gimana gitu. Sementara ya orang tua saya itu mau gini, tapi saya juga agak gimana gitu. Ngerti. Berarti Andi ini apa ya, merasa tertekan gitu ya. Iya. Di saat ini kan Andi kelas 12, otomatis ke depannya ya Andi harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Cuma kendalanya ada di orang tua ya, dimana orang tua itu memilihkan jurusan untuk Andi. Cuma Andi tuh nggak sesuai gitu ya dengan keinginan mereka gitu. Iya, nggak sesuai. Pilihan Andi dengan keinginannya bertolak belakang gitu. Iya, bertolak belakang. Iya, saya mengerti. Emang hal wajar ya gitu, dalam satu keluarga itu mempunyai perbedaan pendapat ya. Apalagi ini tentang hal masa depan. Biasanya orang tua tuh pengennya yang terbaik gitu ya untuk orang tuanya. Cuma kadang kita sebagai seorang anak tuh merasa apa ya, merasa itu tuh bukan passion saya gitu ya. Kadang tidak sesuai dengan apa yang anaknya ingin. Iya, apa yang kayak gitu. Jadi sebenarnya apa sih jurusan yang orang tua Andi harapkan untuk kedepannya setelah lulus? Yang orang tua inginkan ya untuk kedepannya saya itu kuliah mengambil jurusan ekonomi. Mungkin orang tua melihat kalau di jurusan tersebut untuk melamar kerja kemana-mana itu gampang gitu, karena soalnya kalau di jurusan ekonomi itu katanya luas gitu, peluangnya lebih banyak. Iya, peluangnya lebih banyak. Ya, tapi yang saya rasakan itu bukan apa ya, diri saya itu bukan passion saya gitu. Saya juga gak berminat gitu untuk kuliah di jurusan tersebut ya. Yang sementara yang saya inginkan itu kuliah itu di jurusan desain dan grafis itu Bu. Kenapa memilih jurusan desain dan grafis? Apakah emang Andi ini hobinya di sana atau memang kedepannya ada gambaran lain gitu? Kebetulan Bu, kalau desain dan grafis itu udah sejak SMP gitu. Saya itu sering gitu membuat desain gitu. Saya itu jadi hobi lah gitu. Suka menggambar gitu ya? Iya, suka menggambar, suka apa gitu. Ya, yang membuat saya itu nanti kedepannya itu mengambil jurusan itu ya, karena sesuai hobi lah. Ya kalau sesuai hobi mah kita ngejalaninnya juga enak lah. Dan ini Bu, ada teman saya juga yang sama seperti itu, bilangnya sekarang ya sudah alhamdulillah udah sukses gitu. Karena dia memilih sesuai hobinya. Iya. Dan saya juga berpikir gitu, mungkin ini juga passion saya gitu. Saya juga ya tertariknya gitu Bu. Berarti ada motivasi juga dari diri, selain itu dari teman juga ya? Iya, dari teman juga. Iya. Ya, tapi begitu Bu. Tapi kenapa yang membuat Andi ini nggak berani ngambil jurusan desain itu gitu? Apa yang membuat Andi nggak berani gitu untuk mengambil jurusan desain grafis dibandingkan dengan jurusan ekonomi? Ya tadi karena salah satunya orang tua harus yang menentukan gitu kan. Orang tua menentukan jurusan yang lain gitu. Dan saya juga kalau menolak atau apa gitu dari orang tua itu takutnya disangka tidak menurut atau membangkang lah gitu Bu. Yang saya takutkan itu seperti itu. Dan saya juga takut nantinya malah ngecewain orang tua gitu.
Terus apa yang Andi lakukan ketika orang tua menyuruh Andi untuk mengambil jurusan ekonomi tersebut? Ya saya ketika dibilangin gitu ya, ketika di rumah dibilangin gini, ya saya cuman diam saja Bu, cuman bisa diam mengangguk aja Bu. Ya, nurut gitu ya. Iya Bu. Jadi apa yang Andi lakukan itu sebenarnya sebuah empati yang besar gitu ya ke orang tua dengan cara nurut apa perkataan orang tua. Cuma ada nggak sih perasaan yang membuat Andi selain tadi ya yang katanya membuat orang tua kecewa, takut disebut pembangkang, ada nggak sih gitu ya perasaan yang muncul gitu teh, terus pikiran yang muncul, saya ini kalau nggak ngambil jurusan ekonomi pasti saya jadi anak yang nggak berbakti ke orang tua, membangkang. Ada nggak gitu buktinya gitu dari perasaan Andi itu? Nah, kalau buktinya yang saya alami, yang saya rasakan itu, yang saya lihat gitu ya Bu. Kalau seperti itu belum ada ya Bu ya. Kalau untuk buktinya, tapi yang saya takutkan itu gitu. Jadi meskipun belum ada bukti, Iya, tapi Andi ngerasa takut ya, mengecewakan gitu ya. mengecewakan ya. Kalau memilih jurusan yang saya inginkan gitu, ya iya. takutnya itu mengecewakan orang tua saya gitu. Nah, jadi gini, ketika sesuatu hal itu nggak ada bukti gitu ya, dalam artian faktanya belum ada gitu ya, berarti itu hanya perasaan dan asumsi Andi sendiri gitu ya. Dan kita pun lihat di sini bahwa Andi masih kelas 12 dan belum lulus kan. Iya. Mungkin itu hanya karena mungkin waktunya semakin dekat ya dalam kelulusan, jadi beban pikiran dan menjadikan perasaan dan asumsi itu selalu muncul. Iya, munculnya mungkin lebih sering juga kan? Ya munculnya itu hampir tiap hari. Tiap hari. Iya. Gitu. Berat berarti ya? Iya Bu, sangat berat lah gitu bagi saya. Jadi ya sekarang begini. Itu hanya asumsi dan pikiran Andi saja, belum ada fakta dan bukti yang konkret gitu. Iya, saya baru sadar ya Bu ya, mungkin itu semua hanya asumsi saya pribadi saja. Iya. Untuk saya juga mungkin terlalu keras pada diri sendiri ya untuk hal itu mungkin ya Bu. Iya, berarti secara tidak sengaja kamu tuh terikat oleh emosi dan pikiran, sehingga memunculkan asumsi-asumsi yang memang belum terjadi. Iya Bu. Padahal faktanya A, tapi kamu berasumsi B. Iya Bu. Ya Bu, seperti itu. Berarti selain kamu terikat oleh emosi gitu ya, di sini kamu bisa mengubah pola pikir kamu. Coba deh kamu pikirkan dan mengubah semuanya jadi saya, dan mengatakannya gitu ya, saya tetap anak yang berbakti kepada orang tua walaupun saya punya pilihan terhadap diri saya sendiri. Nah, jika Andi mengatakan itu, kira-kira apa yang Andi rasakan? Kalau seperti itu agak lebih lega mungkin ya Bu ya, kalau mengatakan seperti itu. Coba deh, bisa nggak ulangi apa yang saya katakan tadi? Saya tetap anak yang berbakti walaupun saya punya pilihan sendiri gitu. Coba. Ya, saya tetap menjadi anak yang berbakti walaupun saya tidak Bu? Saya punya pilihan. Walaupun saya punya pilihan sendiri gitu, tidak menuruti kata orang tua. Nah, gimana? Lega? Sesaknya berkurang? Ya, mungkin sedikit berkurang Bu, kalau saya bisa mengungkapkan seperti itu. Nah, kalau misalkan lega terus tidak sesesak tadi, berarti Andi sudah bisa berdamai dengan diri sendiri. Ya, seperti itu. Coba deh katakan seperti itu jika memang keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan. Jadi nanti pikiran pun dan hati pun plong, lega gitu ya. Nah,
sekarang Andi, ibu ingin mengajak kamu merasakan perasaan yang saat ini kamu rasakan. Iya. Ya. Coba kamu bayangkan jika keheningan dan tekanan yang kamu rasakan, mereka bisa berbicara. Apa yang kira-kira mereka katakan gitu? Mungkin gini, mungkin kalau perasaan itu bisa berbicara, mungkin gini ya Bu. Gimana? Aku itu capek gitu ketika harus menuruti semua kata-kata dari orang lain ya, yang tidak sesuai dengan apa kehendak saya gitu. Saya juga capek ketika ya itu saya harus dituntut sebagaimana maunya orang lain di luar sana. Kira-kira apa yang kamu rasakan kalau mereka bisa berbicara itu seperti itu? Ya, mungkin ya sedikit lebih plong mungkin ya kalau bisa berbicara seperti itu ya. Ya, alhamdulillah kalau misalkan bisa lebih plong, berarti memang kamu harus lebih memahami perasaan ya, supaya bisa berdamai dengan diri sendiri seperti itu, tidak hanya berperang dengan pikiran dan asumsi belaka. Nah, setelah tadi melihat sudut pandang perasaan gitu ya, nah, sekarang kita melihat dari sudut pandang orang tua Andi ketika mereka memilihkan jurusan ekonomi. Iya. Gimana sih sudut pandang mereka menurut Andi? Yang menurut saya orang tua itu memilihkan saya jurusan tersebut Ya. mungkin ingin anaknya jadi sukses gitu, tidak kesusahan, mempunyai pekerjaan yang layak lah mungkin gitu ya Bu. Ya karena orang tua saya melihat juga adalah gitu beberapa teman saya yang kuliahnya ya semaunya gitu, mengambil jurusan semaunya dia gitu. Dan ujungnya? Ya ujungnya ya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, mungkin begitu orang tua saya menuntut saya untuk mengambil jurusan tersebut ya. Jadi ternyata di balik tuntutan itu ada harapan yang baik seorang orang tua gitu ya. Iya Bu. Orang tua untuk anaknya, karena memang ya pada umumnya ya emang ya kalau orang tua itu pengennya yang terbaik buat anaknya. Iya Bu, mungkin. Nggak mungkin gitu orang tua mengharapkan yang buruk-buruk tentang anaknya, karena mereka sadar bahwasanya seorang anak itu nantinya nggak akan selalu bersama orang tuanya, jadi ingin yang terbaik. Iya. Ya seperti itu. Iya Bu. Saya juga tahu ya bahwa mereka itu tidak bermaksud jahat ya kepada saya, melainkan mereka itu ingin anaknya lebih sukses gitu ketika menghadapi masa depannya gitu Bu. Gitu. Sekarang mengerti ya bagaimana kalau nanti gitu, Andi menyampaikan keinginan Andi bukan sebagai penolakan, tetapi sebagai tanggung jawab atas apa yang Andi inginkan di masa depan nanti. Ya Bu, tapi sebelumnya saya belum pernah gitu melakukan hal seperti itu, melainkan yang saya pikirkan adalah ketika yang menolak orang tua itu yang melawan orang tua itu, yang saya pikirkan itu cuman ada nurut sama tidak nurut aja Bu. Oh iya, padahal ada jalan tengahnya ya antara tidak nurut dan nurut, yaitu berkomunikasi dengan orang tua. Sudah nggak? Sudah pernah melakukan komunikasi langsung dengan orang tua? Dikomunikasikan gitu tentang perihal masa depan ini, maksudnya memilih jurusan ini? Kebetulan selama ini ya belum Bu. Oh belum. Belum Bu, untuk mengkomunikasikan gitu. Mungkin karena saya juga merasa gitu ya Bu, untuk tadi takut melawan. Padahal kalau menolak secara itu juga padahal nggak apa-apa ya Bu ya. Iya, jalan tengah lah. Iya, jalan tengah ya. Untuk
ya sebisa mungkin apa ya, untuk mengkomunikasikannya secara baik mungkin ya Bu, seperti itu. Iya, nanti bisa dicoba lah ya, Iya. dikomunikasikan lagi sama orang tuanya tentang jurusan ini, karena masih ada beberapa waktu lagi nih menjelang ujian dan kelulusan kan. Iya iya Bu. Gitu. Ya mungkin nanti habis dari sini Mm-mm. mungkin saya langsung apa ya, bisalah mengkomunikasikannya mungkin. Boleh lah, boleh untuk dicoba Iya, dikomunikasikan. Iya Bu. Oke, sekarang kita lanjut ya ke Iya. tahap membuat langkah kecil deh, perencanaan awal. Menurut Andi, apa sih yang akan Andi lakukan untuk minggu ini deh? Jangan jauh-jauh ya, Iya, jangan iya. jauh-jauh ke minggu depan, Iya. tahun depan setelah kelulusan nanti. Sekarang Iya. aja awal minggu ini, apa sih yang akan Andi lakukan gitu sebagai langkah awal Andi? Yang saya lakukan mungkin ini Bu, mencari informasi terkait tentang apa jurusan desain dan grafis ini Bu. Iya. Di mana saja gitu, dan di mana saja gitu yang ada, yang menyediakan gitu jurusan tersebut, di fakultas mana atau di fakultas mana. Mungkin itu yang saya akan lakukan di minggu-minggu ini, untuk pegangan saya nanti ke depannya gitu Bu. Iya, jadi ketika memang nanti dikomunikasikan dengan orang tua, Iya. Andi punya pegangan data gitu ya. Iya, iya, Bu. Datanya tidak hanya sekedar keinginan saja. Ya, Iya. itu merupakan langkah yang matang sih menurut Ibu Iya. ya. Iya. Ya mungkin itu ya Bu. Jadi ketika saya sudah punya pegangan gitu ya, mungkin untuk dilanjutkannya ke fakultas mana, ke kuliah Iya, benar. apa, ke kampus mana gitu ya Bu ya. Ada gambaran. Ada gitu. gambaran, mungkin saya lebih apa ya, lebih percaya diri gitu Bu untuk mengatakannya gitu Bu. Benar-benar. Sekarang gimana nih perasaan Andi sekarang gitu ya, setelah ya mungkin banyak bercerita ya dari awal Iya. sampai sekarang gitu. Apakah ada perbedaan antara tadi pas awal masuk dan Iya, iya, sekarang iya. duduk di sini? Iya. Gimana? Mungkin sekarang sedikit lebih lega ya Bu ya, ketika sudah ya menceritakannya itu gimana-gimananya gitu. Ya sekarang lebih plong lah kalau untuk sekarang dibanding tadi yang sebelum datang ke sini gitu ya Bu ya. Tadi dengan banyak pikiran ya yang Iya, menumpuk gitu. ya mungkin apa ya, tadi bingung mau cerita ke siapa juga ya. Iya. Sebelum ke sini, ya, alhamdulillah setelah ke sini ya agak ya sedikit inilah, Iya. lebih ringan lagi gitu Bu. Iya, dan mungkin nanti ada gambaran ya untuk apa ketika emang orang tua menanyakan hal tentang jurusan tadi. Iya Ya, Bu, nah ada nggak- gambaran kalau udah punya pegangan gitu. nggak gimana-gimana lagi. Oke, hari ini Andi telah melakukan hal yang luar biasa ya. Iya. Sudah berani jujur pada diri sendiri, menyampaikan perasaan Andi tadi apa ya, dengan terbuka gitu ya, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mungkin itu ya yang bisa kita bahas hari ini. Jika memang nanti Andi perlu untuk lebih lagi dari hari ini, pada pertemuan berikutnya kita bisa belajar ya, Iya. belajar hal lain. Contohnya ya bagaimana Andi menyampaikan pendapat Andi kepada orang tua Iya. secara asertif dan sehat tentunya ya, Iya, iya. supaya tidak jadi miskomunikasi ataupun tidak adanya apa ya, pilihan sepihak tadi ya. Iya, iya Bu. Gimana menurut Andi? Ya, mungkin saya setuju ya Bu, apa yang sudah dikatakan Ibu barusan. Dan mungkin juga terima kasih juga ya Bu ya, telah mendengarkan curahan hati saya ya Bu ya. Ya, yang tadinya saya sebelum ke sini tuh bingung gitu mau bagaimana gitu. Dan setelah tadi bercerita sama Ibu, ya saya lebih punya gambaran gitu. Nantinya harus bagaimananya gitu ya. Oke, Andi terima kasih juga ya, Iya, sudah apa ya, memaksakan mungkin ya. Iya Bu. Memaksakan kesini, maksudnya itu hal yang baik ya menurut saya. Meskipun belum pernah melakukan konseling individu, tapi memberanikan diri untuk kesini menyelesaikan apa ya,
ya meskipun belum selesai semua tapi adalah ya yang tercerahkan mungkin Iya, ya iya, Bu. masalahnya. Dan barangkali nanti butuh ya untuk sesi berikutnya ataupun memang apa ya di lain kesempatan gitu ya, bisa lah hubungi ibu lagi ya, ini barangkali gitu ya, melalui chat ataupun mau langsung juga nggak apa-apa. Oh berarti nanti kalau perlu lagi bercerita nanti bisa chat ibu lagi aja ya Bu? Iya Ya? bisa, boleh chat, boleh langsung sini. Oke. Ya memang nggak ini sih nggak sepenuhnya di sekolah gitu, Oh, iya. cuma ya bisa lah kalau misalkan emang ada yang mau konseling seperti itu. Ya, mungkin Oke. terima kasih ya Bu ya sudah mendengarkan saya gitu dari tadi gitu. Ya, Mungkin udah agak lama ya. sama-sama gitu. Ya mungkin itu saja ya Bu ya Iya. yang ingin saya ceritakan mungkin. Mau langsung pulang atau kemana dulu? Mungkin langsung pulang. Iya. Oke kalau gitu.